Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak semuanya, untuk kali ini kita akan belajar PAI pada bab 8 dan bab 9. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama mengangkatkan tangan, kita berdoa kepada Allah sebelum belajar. Ya, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, anak Bapak semuanya, kita masuk di bab yang 8 dan bab 9 terakhir ya. Mohon maaf, kita pembelajarannya melalui video karena Bapak ada menguji tahfiz untuk diwisudakan ya. Oke, sekarang bab 8 dan 9 itu pada buku halaman bab 9 dan bab 10 nak. Silakan dibuka bukunya halaman 122 ya. 122, yaitu kita pada bab 9 itu mempelajari tentang sholat tarawih dan tadarus, dan bab 10 yang terakhir itu ada kisah Luqman Al-Hakim. Oke, yang pertama kita membahas tarawih terlebih dahulu ya. Tarawih inilah adalah ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ya, yang sudah kita lewati sebulan beberapa minggu atau beberapa pekan yang lalu. Ya, tarawih ini dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Isya. Ya. Jadi sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkad nak, yang artinya adalah sunnah yang sangat ditekankan atau sangat dianjurkan. Ya. Dan sholat tarawih ini adalah pelengkap untuk melaksanakan untuk melaksanakan saum atau puasa Ramadan. Jika kamu siang harinya melaksanakan puasa, maka malam harinya melaksanakan tarawih. Jadi jika kamu melaksanakan puasa tapi tidak tarawih, maka puasa kamu tidak lengkap ya, atau tidak afdol ya, ibarat makan sayur tanpa sambalnya. Oke? Nah, jadi sholat tarawih itu ada yang melaksanakan 8, ada juga yang melaksanakan 20 rakaat. Ya, pada umumnya di Indonesia ini atau di Riau ini kita memakai yang 8 rakaat. Ya, ada juga beberapa masjid di Pekanbaru yang melaksanakan 20 rakaat tarawih. Ya, plus 3 rakaat witirnya. Ya, jadi tarawih itu dilaksanakan genap dan witirnya dilaksanakan ganjil. Ya. Jadi jika kamu melaksanakan bulan puasa, maka malam harinya harus melaksanakan tarawih. Kurang afdol jika tidak melaksanakan tarawih. Ya, nak, ya. Yang selanjutnya adalah tadarus. Ya, apa nih tadarus? Tadarus ini adalah membaca dan mempelajari Al-Quran secara bersama-sama. Ya, artinya kamu mau belajar Al-Quran. Pak, saya sudah bisa membaca Al-Quran. Tetap. Ya, walaupun kita sudah bisa membaca Al-Quran, harus tetap membacanya terus ya, secara konsisten terus-menerus. Yang namanya tadarus itu nak, kita harus membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu bersama ustadz atau ustazah. Ya, agar bacaan-bacaan kita ada yang mengoreksi dan diperbaiki ya. Mengapa kita di bulan Ramadan ini di bulan Ramadan harus membaca Al-Quran? Yang pertama karena Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan di bulan Ramadan. Jadi bisa dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ya, yang mana satu huruf kita baca di bulan Ramadan maka akan dibalas 10 kali lipat kebaikan atau pahala. Jadi ketika bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran atau bertadarus. Diusahakan sampai khatam. Ya, Pak, nggak bisa khatam banyak, Pak.
minimal kamu harus hafal 1 kali atau minimal kamu harus khatam 1 kali di bulan Ramadan. Bagaimana caranya, Pak? Caranya mudah ya. Kamu setelah sholat fardu usahakan membaca Al-Quran 5 lembar. Setelah sholat fardu subuh 5 lembar, zuhur 5 lembar, asar 5 lembar, maghrib 5 lembar, dan isya 5 lembar. Boleh kamu tambah setelah sholat duha atau setelah sholat witir atau taraweh. Ya. Jadi di bulan Ramadan harus perbanyak membaca Al-Quran atau bertadarus. Oke, itu bab yang ke-9. Yang selanjutnya kita masuk di bab yang ke-10. Buka bukunya halaman. Bentar. Pada halaman 133 kita membahas tentang kisah Luqman Al-Hakim. Ya, kisah Luqman ini diabadikan di dalam Al-Quran. Padahal dia bukan nabi dan bukan rasul, tapi diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, kenapa Pak? Karena kisah-kisah kesolehannya Luqman. Ya, adapun yang harus kita pelajari dari kisah Luqman ini adalah cara dia mendidik anaknya, cara dia mengajarkan anaknya tentang hikmah-hikmah kehidupan atau beribadah. Ya, jadi Luqman Al-Hakim ini selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya, ya, yang diartikan oleh para ulama bahwa setiap orang tua itu wajib menasihati anaknya atau mendidik anaknya. Oke. Pelajaran apa yang kita contoh atau yang harus kita teladani dari kisah Luqman ini? Yang pertama adalah pelajarannya akidah, ya. Ini pelajaran pertama yang harus kita pelajari adalah akidah. Apa ini akidah? Akidah ini adalah ketetapan hati kita tentang keesaan Allah. Ya. Pokoknya Tuhan kita hanya Allah dan kita hanya meminta pertolongan, meminta perlindungan dan minta segala halnya apapun kepada Allah. Pokoknya harus bergantung kepada Allah, tidak boleh selain kepada Allah. Ya, karena dosa yang paling besar, dosa yang paling tingkatannya tinggi adalah kemusyrikan, meminta pertolongan selain kepada Allah. Nah, jika ada orang yang mati dalam kemusyrikan, tidak percaya kepada Allah, maka dia mati kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, maka itu kita harus yakin kepada Allah, akidahnya dikuatkan lagi. Ya, dengan cara beribadah. Oke? Yang kedua pelajaran dari Luqman Al-Hakim ini adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi Luqman Al-Hakim ini menasihati atau memerintahkan anaknya untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu dan kepada bapak atau uminya atau abinya atau ayahnya atau bundanya. Ya, karena ibu yang melahirkan kita, karena ayah yang merawat kita, memberikan kita makan, memberikan kita pakaian dan segala macamnya. Ya, jadi harus berbaik kepada orang tua, birrul walidain. Ya. Nggak boleh kita kasar kepada orang tua, ya. Nggak boleh kita membantah perkataan orang tua. Ya, itu pelajaran dari Luqman Al-Hakim. Yang selanjutnya pelajarannya adalah beribadah. Ya. Setelah kita akidahnya sudah, berbuat baik kepada orang tua sudah, tidak cukup. Apa yang selanjutnya? Beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi insya Allah kalau kita melaksanakan ini, maka kita akan mendapatkannya surganya Allah. Itu ada akidah, berbuat baik kepada orang tua dan juga ibadah. Yang selanjutnya ada muamalah. Apa ini muamalah, Pak? Nah, perhatikan muamalah ini adalah kita berhubungan dengan sesama manusia atau sesama muslim. Ya. Jadi muamalah ini adalah kita berhubungan atau hubungan kita dengan sesama manusia. Contohnya apa?
Contohnya kita bersosial bermasyarakat atau berjual beli ada yang sebagainya itu adalah muamalah. Artinya apa maksudnya Pak muamalah ini? Muamalah ini kita harus berbuat baik kepada sesama, ya, tidak boleh sombong dan juga tidak boleh kasar atau keras kepada sesama sesama manusia apalagi sesama muslim. Itu dia pembelajaran kita hari ini, ada tadarus, taraweh dan juga kisah Al-Hakim. Ya, mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kita amalkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, demikian Anak Bapak semuanya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan langsung ke WA Bapak saja, ke Japri ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.